Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 gitu ya. Jadi kita melanjutkan pengetahuan kuantitatif atau PK gitu ya biasanya kalau kita nyari soalnya. Di part 2. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 6, pengetahuan kuantitatif season 5 kali ini ya. Hana tulis it. Nah, kita baca. Pak Anton memiliki lahan seluas 1/4 hektar. Oke. Ini ya penyebutnya berbeda-beda. Kita langsung ubah dulu ya pertama agar tidak menjadi pecahan campuran, jadi pecahan biasa saja. Ini adalah 5/4. Ini adalah 25/6. Dan ini adalah 13/12. Oke, kita baca sekarang. Oke, jadi total luas lahan. Total lahan gitu ya. Total lahan itu adalah 5/4 ditambah 25/6. Kita cari KPK-nya untuk penyebut yaitu 12. Yang ini kali 3 adalah 15. Yang ini kali 2, 50. Jadinya 65/12. Oke. Selanjutnya, lahan tersebut akan dibagi untuk ditanam berbagai tanaman. Jika luas masing-masing lahan tanaman adalah 13/12, maka banyak jenis tanaman yang dapat ditanam. Berarti gimana? Jenis tanaman dapat dihitung melalui 65/12 dibagi 13/12. Nah, ini kita bisa balik kan untuk dikali. Nah, jatuhnya seperti ini. Ya tidak. 65 bagi 13 5. Berarti ada 5 jenis gitu. Lanjut nomor 7. Di nomor 7 ini kita ngebahasnya tentang ekonomi gitu. Tapi gue mau jelasin dulu. Ini secara tidak ekonomi, secara matematika biasa, logika bernalar aja gimana sih gitu ya. Nanti rumusnya gue bakalan kasih tahu di setelahnya gitu, bukan di akhir video, di setelahnya. Nah, yang pertama, 200.000 ke 218.000 selama 9 bulan gitu. Berarti kenaikan per bulan ya, naik per bulan itu adalah 18.000 per 9, ya enggak? Nah, ini. Jadi kenaikan per bulannya itu 2.000 ya. 2.000 tambah 2.000 per bulannya tambah 2.000 gitu. Ya kan? Tapi yang ditanyakan adalah besar suku bunga yang ditetapkan bank per tahun. Tinggal kali saja kenaikan setahun, kenaikan 1 tahun, yaitu 2.000 kali 12, yaitu berapa? 24.000. Kita hitung persentase 24.000 itu dibandingkan dengan modal pertama, ya kan? Persentasenya naik per tahun itu menjadi 24.000 ya kan, bagi 200.000 kali 100%, sorry. Coret jadinya 12%. Ini jawabannya. Sekarang versi rumus. Nah, rumusnya adalah MT sama dengan modal pertama M0 ya. 1 ditambah I T gitu. I-nya itu kan yang kita cari. Berapa persen gitu. NT yaitu dalam periode ke 9 bulan itu gitu ya. Terus modalnya adalah 200.000. Ini 1 tetap, yang ini I tetap, dan T-nya berapa? 9/12. Karena kita nyari persentase per tahun, tapi yang diketahui 9 bulannya gitu. Ini jadinya 218, ini jadi 200 ya kan? Atau gue langsung bagi 2 juga gitu ya. Jadinya ini 109, ini menjadi 100. Gue langsung kalikan menjadi 100 kali 9/12 I ya. Ini menjadi 9. Ini gue coret bagi 4, ini 3, bagi 4 ini 25, ini bagi 3 1, bagi 3 3, jadi 75 ya. Nangkep? Jadi 75 I gitu. Jadi I sama dengan 9/75. Ini hasilnya 12%.
gitu ya. Gini loh, 9 bagi 75 itu 0,12 ya, gitu ya. 75 kurangi ini hasilnya 15 ya kan, gitu. 15 150 bagi 75 2 begitu ya. Aman banget. Kalian mau pakai yang secara logika bercerita kayak gitu atau pakai rumus, silahkan gitu ya, silahkan, terserah. Sekarang kita ke statistik lagi nih. Diketahui rata-rata 10 wanita tinggi badannya itu adalah 155. Selanjutnya 3 orang dikeluarkan, jadi rata-rata 7 orang dong, yaitu 156,5. Terus yang ditanyakan adalah rata-rata 3 orang yang keluar itu. Gua tulis aja rata-rata begini ya, berapa. Nah, gue bisa katakan bahwa ini adalah sigma X 10 orang itu sama dengan sigma X 7 orang ditambah sigma X 3 orang. Kita nggak bisa ya X bar 10 gini rata-rata itu hasil dari 7 rata-rata ditambah 3 orang rata-rata itu enggak. Ini salah. Totally wrong. Bener banget. Nah, kita pakai sigma. Sigma tuh rumusnya jangan lupa ya, X bar kali N. Ya udah kita sesuaikan saja. Di sini 10 orang kali 155. Yang ini 7 orang kali 156,5 ditambah kita sebut saja A gitu ya, A. Jadi ini 3A. Kita nggak tahu rata-rata dari 3 orang yang disisihkan itu berapa gitu. Nah, ini jadinya 1550, yang ini jadinya 1095,5. Nah, ini tambah 3A. Nah, 3A ini jadinya dikurangin jadi 4,5 ya. A-nya ketemu 151,5. Iya enggak? Dijawab deh. Sentimeter gitu. Aman banget. Nomor 9, kita balik lagi ke log gitu. Jangan dilupakan sifat-sifat eksponen, sifat-sifat log gitu ya, logaritma. Jangan dilupakan, oke? Yang pertama kita cari persamaan ini untuk membentuk Y plus 3X-nya itu berapa gitu. Ya. Ini 32, ini kan 2 pangkat 5, benar banget. Gua tulisin Y plus 3X sama dengan 2 pangkat 5. Berarti Y plus 3X sama dengan 5, sorry. Nah, kita keep ini, kita lanjut ke sini ya, kita lanjut ke sini. Lanjut ke sini. Ini jadinya X log X plus 2 biar bisa kita samakan ya. Gue langsung X log 2 pangkat 3 itu 8 ya, nanti saja nggak masalah. Ini X log X pangkat 1. Begitu. Ya, ini jatuhnya X log X plus 2 per 8. Iya enggak? Sifat logaritma. Ini jadinya log 1 per X. Nah, ini udah sama nih. Bisa kita keluarkan. Jadinya X plus 2 per 8 sama dengan 1 per X. Ini jadinya X kuadrat plus 2X sama dengan 8. Atau X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Ketemu nanti X plus 4, X min 2. X sama dengan min 4, X sama dengan 2. Yang dibuang yang mana? Yang ini. Tidak memenuhi karena negatif. Pada bilangan logaritma nggak bisa dilakukan. Nah ya, nggak bisa dilakukan cari hasil tuh nggak bisa ya untuk bilangan negatif. Aman banget gitu. Jadi kita masukkan 2 ini untuk mencari Y. Y plus 3 kali 2 sama dengan 5. Y nya ketemu berapa? Min 1 gitu. Kita masukkan ke sini 2 kali 2 benar plus min 1 sama dengan 3. Aman banget. Aman banget. Nomor 10 ini kita nggak perlu gelisah gitu ya. Gimana nih caranya? Ini tuh kita tinggal nandain apa ini? Plus. Bentuk kuadratnya seperti ini. Ya, sudah ada ini di sini ya. Yaitu P min setengah min Q pangkat min setengah juga. Nah, ini buka kurung yang besar dulu.
ini bentuk ini persamaan kuadrat ini itu hasil dari P pangkat min setengah ditambah P lagi Q, mana nih penghapusnya, Q pangkat min setengah, ini dipangkatkan 2 tutup kurung, ini pangkat setengah. Ini kan bisa dicoret nih, seret 1 hasilnya. Jadinya P pangkat min setengah Q pangkat min setengah, yang ini P min setengah ditambah Q pangkat min setengah. Jatuhnya gimana? P pangkat min 1 min Q pangkat min 1. Begitu. Setelahnya tinggal kita masukkan ke sini. X per Y. X-nya adalah P pangkat min 1 min Q pangkat min 1. Seret. Jatuhnya P plus Q pangkat min 2 P min 1 Q pangkat min 1. Coret. Jadinya 1 per P plus Q pangkat min 2 atau sama dengan P plus Q pangkat 2. Begitu. Gampang kan? Gampang. Sudah ada hintnya di sini. Begitu. Jangan diambil pusing, aman banget.